Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di pertemuan kedua. Mungkin kita ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di beranda ya. Beranda ada apa aja, terus fungsinya apa aja. Semoga kalian sudah memahami. Yang kedua, nanti kita ada di insert atau disisipkan. Kalian bisa buka lagi dari modulnya. Kita sudah mempelajari ya untuk penomoran. Terus sudah di pengambilan penguploadan gambar dan lain-lain. Jadi kalian bisa baca-baca lagi. Nah, terus kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Kita membahas di insert atau di beranda. Yang pertama mungkin kita bisa bahas di halaman sampul ya. Halaman sampul ini biasanya berfungsi untuk kalian bisa tahu atau bisa membuat suatu sampul yang disediakan oleh Microsoft. Nah, ketika kalian klik sampul, di sini ada beberapa contoh sampul yang bisa kalian implementasikan dalam praktek di Microsoft Office. Contohnya saya ambil ini, tes sampul. Nah, jadi kalian bisa edit misalkan ini sebagai buku informatika. Kalian misalkan ini SMK Farmasi BK. Misalkan 2024, 25. Mungkin lah kalian bisa gunakan tersebut. Terus nanti ada yang bisa kalian hapus dan lain-lain. Kalian bisa halaman sampul sudah, di halaman kosong kalian bisa menambahkan halaman kosong dengan mengklik di halaman kosong tersebut. Nah, contohnya ini kan saya cuma punya satu lembar mungkin. Nah, satu lembar. Saya akan menambahkan halaman kosong, silahkan tambahkan. Nah, jadi fungsinya adalah ketika kita mengklik ini, dia akan menambahkan halaman kosong di setelah cover. Nah, kayak gini. Nanti kalian bisa buat apa setelah cover tersebut. Terus ada misalkan ada suatu kalimat, nanti kita bisa buat sebuah definisi atau copy saja dari materi yang di sini. Copy, Ctrl C, misalkan kita paste di sini. Nah, contohnya kita arahkan si kursor ini di langkah. Nah, kita bisa mengklik ini untuk memisahkan halaman. Ini halaman kedua, ini halaman pertama misalkan. Klik terus halaman, pisahkan halaman. Nah, jadi ini halaman kedua, ini halaman pertama. Itu fungsi dari pemisahan halaman. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini misalkan saya akan menambahkan tabel. Saya akan membuat suatu tabel misalkan. Nah, ketika kalian mengklik tabel, kalian akan dimasukkan atau ditampilkan dengan sisipkan tabel. Nah, contohnya saya akan membuat tabel ke kirinya 5, silahkan kalian pilih 5, ke bawahnya 4. Nanti misalkan saya akan kasih nama kelas, nilai ujian, nilai harian, total misalkan total. Nanti kalian misalkan bisa bold di sini dengan
ke beranda, terus bold. Ini coba luruskan dulu. Terus kita posisikan di tengah ini. Jadi fungsi ini adalah untuk memposisikan. Nah, ini kan di samping kiri kan. Ada tengah, samping kanan, dan rata bisa. Kita kasih di tengah. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mengatur jarak nanti. Jarak si tulisan ini sama yang tulisan di bawahnya gitu kan. Balik lagi ke insert, misalkan nanti saya misalkan isi ini apa dan lain misalkan. Terus ada di kita bisa menambah, kalau nggak salah di Microsoft 2016 gitu ya, kita bisa menambah tabel dengan hanya mengklik ini. Nah, kayak gitu. Terus kan misalkan di sini ada gambar, apa sih yang dimaksud dengan gambar di sini adalah dimana ketika kita akan memuat suatu gambar ke dalam lembar kerja Microsoft ini. Misalkan perangkat ada gambar online, mungkin kalian bisa diakses nanti menggunakan internet. Ada kedua adalah perangkat ini, atau kita mengambil gambar yang ada di komputer ini. Perangkat ini, klik. Saya akan memasukkan, contohnya inilah. Kita akan coba masukkan ini. Sisipkan. Nah, dia akan memuncul. Nah, di sini ketika kalian klik mau drag kemana-mana diarahkan itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalian harus mengatur dulu ini tata letaknya. Apakah mau di tengah, misalkan nanti kalian tulisan, atau mau dibayangkan. Kalau misalkan bayangkan, kita bisa menggunakan posisikan ini di pinggir ataupun di mana. Nah, kayak gitu. Kita memposisikan misalkan di tengah, gitu kan. Nanti kalian bisa tulisan di sini, kayak misalkan kalian membuat suatu portofolio atau apapun. Kita kembalikan lagi. Nah, terus di format kalian bisa memangkas. Di sini ada memangkas, menghapus latar belakang, koreksi dari pencahayaan, warna dan lain-lain. Boleh kalian coba. Di sini juga ada gaya ya, gaya gambar. Nanti kalian bisa akan menambahkan gradasi, menambahkan di sini ada menambahkan frame. Nah, kayak gitu. Bisa kalian gunakan. Terus di sini juga kalian bisa pangkas, misalkan kita potong pangkas. Nah, di sini kita drop segini. Klik ya, selesai gitu kan. Dia bisa memotong gambar yang telah kita input. Kita hapus. Terus kita bisa memasukkan bentuk di Microsoft itu. Contohnya misalkan kita akan menambahkan panah di sini. Nah, jadi tutorialnya gini ya. Kita ulangi. Masukkan, kita ke bentuk, misalkan kita masukkan panah, klik. Terus diklik, tapi jangan dulu dilepas. Terus tarik ke tempat yang akan kita arahkan. Contohnya di sini. Nanti kalian bisa ubah warnanya di sini. Nah, kita ubah warnanya. Sisipkan lagi bentuk, contohnya kita akan membuat di sini nih. Nah, nanti akan diarahkan ke untuk segi desainnya ya. Nah, kita pakai ini aja. Klik 2 kali, kalian bisa menambahkan tulisan. Algoritma pemrograman. Nah, atau nanti kalian sudah ini, kalian bisa bold dengan Ctrl B. Nah, kita hapus lagi. Ini hanya contoh. Nah, terus kalian bisa menambahkan bagan, membuat suatu bagan di sini bisa. Nah,
Setelah menambahkan, nanti kalian bisa atur bagian tersebut berfungsi untuk apa. Sini misalkan kita tambah. Nah, kan itu ini keterhubungan dengan Microsoft Excel. Nanti kalian tinggi, rendah, tutup. Sini ada tinggi, rendah, tutup. Nah, kalau misalkan di sini dari 2000 ini 55 kan, di tinggi di 2002 bulan 5 bulan 1 tanggal 5 itu sebenarnya 55 itu hanya setengah dari sini, contohnya gitu. Kita hapus kembali. Saya hanya mencontohkan apa yang akan kalian buat nanti. Bahkan sudah video animasi kalian bisa input. Nah, di sini ketika kita akan membuat suatu tulisan yang beranimasi, mungkin kalian bisa pilih di sini, misalkan saya pilih ini. Nah, langsung kan, misalkan di sini saya tulis Akmal Sabini. Kalian bisa mengatur, sebenarnya mengatur besar kecilnya dari sini nanti. Terus untuk tulisan ini kita bisa atur di beranda, masukkan di 72 contohnya, atau di 48. Jadi kalian bisa sesuaikan. Terus ada header. Header itu biasanya tulisan yang di atas. Nah, contoh di sini misalkan saya membuat suatu buku atau buku puisi lah, puisi. Header saya misalkan di sini memasukkan dengan judul misalkan puisi kecil. Nah, ketika kita menuliskan puisi kecil di halaman 2 atau halaman 3 pasti ada. Nah, kita tambah halamannya dengan puisi kecil terus. Tambah 3 puisi kecil lagi. Nah, bedanya sama footer. Footer itu misalkan di bawah penggunaannya. Terus di sini juga ada simbol-simbol yang kalian bisa gunakan atau membantu, biasanya suka digunakan dalam penggunaan angka-angka atau rumus-rumus di matematika. Di sini ada desain. Desain ini kita bisa coba pemformatan dokumen di sini. Contohnya kita menggunakan nih. Atau yang ini bisa kalian gunakan untuk membuat suatu pemformatan dokumen. Terus ketika kalian di desain ini, kalian bisa menambahkan watermark. Contohnya tadi di desain kita menambahkan warna misalkan kertasnya atau di watermark. Kalau misalkan watermarknya mau tulisan, hanya tulisan, misalkan di sini kita bisa membuat suatu tulisan di sini. Cap air custom, misalkan tidak ada cap air gambar, otomatis pilih gambarnya, kalian bisa gunakan. Nanti di input dari perangkat ini, nah kalian bisa pilih nanti dari file, misalkan saya akan menambahkan gambar. Nah, ini aja untuk watermark. Sebelum kalian terapkan, nah diterapkan di sini jadi tidak terlalu mencolok ya. Jadi transparansinya digunakan di sini. Otomatis skalanya bisa kalian dari 100% bisa keterapkan. Nah, hanya segini, terus ada misalkan 50% terapkan. Ada yang lebih kecil, luntur. Nah, di sini luntur yang dimaksud adalah dalam transparansi. Jika kalian tidak klik, maka ini akan muncul tidak menggunakan transparansi. Terus di tata letak atau layout, nanti kalian bisa mengatur margin custom. Kalian bisa atasnya berapa senti, kan kalau misalkan pembuatan makalah, nanti laporan atau skripsi, kalian akan diberikan marginnya berapa, aturan marginnya.
Di sini ada berapa senti di kiri, kanannya berapa senti, bawahnya berapa, dan atasnya berapa. Tinggal OK. Terus orientasi ini kalian bisa mengatur kertas mau landscape atau portrait. Nah, kalau landscape misalkan jadi si kertas itu miring, kalau portrait itu si kertas lurus ke atas. Nah, terus kita lanjutkan. Di sini ada ukuran. Jadi sebelum kalian menulis, kalian harus menentukan dulu ukuran nanti akan kalian cetak itu ukuran apa sih? Ada F4, ada B4, A3, atau ada A4. Nanti kita gunakan dari 4. Terus di sini ada pembagian. Kalau misalkan satu penulisan itu panjang sini. Misalkan di sini saya mau coba cari contoh berita terbaru terkini. Nah, saya mau copy misalkan dari informasi berita untuk contoh kalimatnya saja ya, yang akan saya copy. Nanti kita coba copy dan untuk pengimplementasian kolom ini. Tapi ini juga bisa sih sebenarnya. Kalau kalian bisa gunakan, kita copy aja di sini, copy, paste di sini, kan ini udahnya. Kita blok, terus kita ganti kolom menjadi 2. Nah, nanti ketika panjang, nah kita panjang, tambah paste lagi. Dia tidak akan ke bawah, tapi akan menambah di sebelah kanannya ya. Nah, terus ada di 3, saya kasih 3 misalkan, ini tambah lagi nih. Saya kasih tambah lagi kalimat misalkan paste terus. Nah, dia akan meneruskan ke sebelah kanan lagi nanti. Nah, di sini margin kita bisa atur berapa sih marginnya gitu kan. Nah, itu di tata letak. Kalau misalkan kita rubah 1, maka dia akan 1, dia akan ke bawah. Kalau misalkan kepanjangan. Nah, nomor baris kita nanti bisa membuat suatu nomor baris di sana untuk pelaporan ataupun pembuatan suatu skripsi. Nanti ada referensi. Biasanya referensi ini digunakan untuk menggunakan sitasi atau parafrase ya. Dari parafrase bisa diimplementasikan nanti di referensi. Nah, saya di sini ada referensi itu untuk mengurangi dari plagiarisme menggunakan aplikasi Zotero di sini. Untuk pertemuan kedua mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.